Hilman dari Sekolah Coding. Kali ini kita akan belajar menangkap Pokemon. Tangkap Pokemonnya pakai apa? Pakai JavaScript tentunya. Langsung aja kita intip di sini. API yang akan kita gunakan adalah dari pokeapi.co. Untuk teman-teman yang belum familiar dengan apa itu API, singkatnya ini adalah program yang dibuat bisa jadi oleh kita sendiri atau oleh orang lain, dan dia bisa dikonsumsi. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah mengkonsumsi atau menggunakan API yang sudah dibuat oleh si pokeapi.co. Di RESTful-nya ini dia sangat-sangat detail. Teman-teman bisa mulai nangkep atau menangkap API Pokemon, apapun Pokemonnya, nanti dia akan update-update di sini sampai sekarang ini sudah cukup lengkap. Tentunya teman-teman bisa mengambil berdasarkan spesifik Pokemonnya, bisa ngelihat detail Pokemonnya, bisa juga ngelihat ability, kemampuan, nangkep lokasi, evolutionnya, dan lain-lain. Semua hal-hal yang teman-teman tertarik tentang Pokemon bisa teman-teman lihat di documentation lebih detailnya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa juga ngelihat untuk mau pakai wrapper-wrapper yang sudah jadi juga ada, tapi kita akan bikin dari nol tentunya untuk konsumsinya. Ini daftar list yang teman-teman bisa ambil, kontesnya, evolutionnya, gamesnya, items, dan lain-lain. Kita akan cari yang simple-simple aja dan yang cukup menarik, yaitu si Pokemonnya itu sendiri. API-nya bisa teman-teman ambil dari URL ini. Saya akan pindahkan dulu, saya akan lihatkan di sini halaman yang udah saya buat. Jadi idenya, saya akan ngelist daftar Pokemonnya di sini. Dan setiap salah satu Pokemonnya kita klik, kita bisa ngelihat detailnya, nggak semua tapi sebagian detailnya di sebelah kanannya yang saya udah bagi di CSS sebagai flex di sini. Nah, jadi ini dia template-nya, nggak begitu penting, ini cuma biar teman-teman lebih mudah aja ngelihatnya. Kita akan langsung belajar menggunakan script atau menggunakan JavaScript di sini. Setiap kita mau mengambil URL dari luar, cara lama kita bisa menggunakan XML HTTP request. Nah, tapi semakin modern tentu JavaScript juga berkembang. Kali ini kita bisa menggunakan atau akan belajar menggunakan Fetch API. Fetch API tampilannya sangat simpel. Kalau teman-teman pernah pakai library Axios, nggak kalah simpel dengan si Axios ini. Kita bisa lihat cara untuk saya nge-fetch, karena saya butuh ketika pertama kali di load atau onload, saya bisa langsung naruh di sini, nggak perlu di dalam sebuah fungsi. Di fetch-nya saya akan ambil API yang sudah tersedia untuk kita tadi. Teman-teman bisa ngelihat daftar API-nya di sini, daftar lengkapnya. Misalnya teman-teman mau nangkep daftar Pokemon-nya, kita bisa lihat di sini. Saya bisa ambil dari versi 2-nya, hati-hati ada versi yang lain-lainnya, tapi untuk Pokemon-nya sendiri, kita bisa lihat di sini caranya dari API/v2/Pokemon. Nah, saya masukkan di URL-nya di sini, /Pokemon. Seperti ini. Lalu dengan metode den ini artinya kita akan menangkap apa yang terjadi ketika kita udah nge-fetch di sini. Saya akan ngasih tahu, saya akan ambil responsnya. Yang pertama biar aman dulu, teman-teman sekalian belajar Fetch API di sini. Saya nggak akan buru-buru, saya akan pelan-pelan. Gimana kalau responsnya misalnya error di sini, kita bisa ngecek gimana kalau si respons statusnya dia nggak 200 misalnya. Misalnya ada kesalahan halamannya terlarang 403, 404 atau yang lain-lain, kita bisa nge-console di sini. Oops, ada error, kita bisa tampilkan response.statusnya. Dan kita return. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi di response-nya ini kita bisa ngecek statusnya, salah satu data yang bisa kita cek. Lalu berikutnya, kita bisa ambil juga response-nya. Saya ambil langsung dalam bentuk JSON. Kita pakai den, function. Saya ambil di sini data daftar Pokemon-nya. Kita ambil dari datanya. Oh ya, kalau teman-teman mau lihat dulu sebelum saya langsung ke JavaScript, ada bagusnya kalau teman-teman ngeliat dulu hasil dari API ini sebenarnya apa sih. Kalau kita ngeliat di sini hasilnya adalah saya dapat totalnya berapa, dan dia udah otomatis pagination. Kalau teman-teman mau pagination, kita bisa ambil tombol next previousnya pakai link ini, tapi saya akan bikin simple. Saya akan langsung ambil results-nya aja untuk mengambil daftar nama Pokemon dan daftar URL detailnya di sini.
Nah, jadi kalau teman-teman mau pagination juga udah disediain di sini, dia 20 kalau nggak salah di sini limitnya per halaman. Saya akan ambil 20 pertama aja, saya nggak akan pusing masalah paginationnya, karena kita tahu dia di results di sini datanya, berarti kalau kita sekarang ngeluarin data results, harusnya dia ngeluarin data Pokemonnya. Kita lihat di sini, teman-teman lihat, saya berhasil mengambil nama dan juga URL-nya di sini. Nah, gimana kalau saya sengaja bikin salah, misalnya salah ketik Pokemons di sini? Harusnya kita ngeliat di sini, oops, 404, jadi kita dapat ketika respon statusnya nggak 200, kita bisa nulis error detailnya di sini untuk menangkap errornya sebelum menangkap Pokemonnya. Saya benarkan lagi di sini untuk URL-nya. Nah, untuk cadangan kedua, kalau ada error yang lain, bukan cuma di status code-nya aja, setelah saya tangkap dia seperti ini, saya juga bisa nge-catch. Kita bisa terima errornya. Ini juga teman-teman bisa jaga-jaga seperti ini. Bisa di console log errornya seperti ini. Tuh ya. Saya lanjut dulu, saya akan fokus ke sini karena saya mau menampilkan dia di detail dari URL-nya di sini, URL Pokemon List, nama ID saya. Saya bisa langsung naruh dia, karena dia nggak berubah, saya bisa taruh di konstanta, saya taruh di Pokemon plural. Lalu si Pokemons-nya ini kita akan loop, berarti kita bisa pakai for each karena dia array. Si for each-nya saya akan terima si Pokemon-nya di sini. Dan kita ambil, kita masukkan ke dokumen mungkin saya rapetin dulu biar nggak terlalu jauh indennya. Dokumen.getElementById, si Pokemon list kita, si UL-nya. Saya akan pakai insert adjacent HTML biar kita bisa masukin HTML dengan fleksibel. Saya akan masukinnya sebelum di bagian akhir atau before end biar dia ngurut. Dan untuk parameter kedua adalah HTML yang kita mau masukkan di insert adjacent HTML-nya ini. Sangat simpel, saya akan pakai literal template. Listnya dari nama Pokemonnya. Pokemon.name. Pokemon ini nama yang udah kita loop di bagian sini. Saya save dulu, kita lihat hasilnya. Oops, ada kesalahan di sini, insert adjacent HTML-nya. Insert adjacent HTML before end. Hati-hati parameternya di sini, jangan sampai salah. Ini dia, sudah berhasil. Saya berhasil nge-list daftar Pokemonnya di dalam sebuah tag list di sini. Nah, untuk PR pertama kita berhasil. Sekali lagi, kalau teman-teman mau mengambil untuk detail halaman next atau previousnya juga bisa teman-teman ambil. Total Pokemon juga bisa seperti ini, tapi saya nggak mau terlalu jauh. Saya mau nge-loop di sini dulu. Ini untuk fetch all Pokemons. Nah, PR kita yang kedua adalah gimana kalau saya mau ngeklik salah satu Pokemonnya dan bisa nampilin detailnya di sini. Karena ada kata kuncinya di situ, kita ngeklik, berarti saya harus tambahin dong event on click di sini. Event on click-nya saya kasih nama detail aja, mungkin nama fungsinya. Detailnya saya akan mengambil URL-nya, karena URL-nya di sini sudah tersedia di sini. Saya akan masukkan literal template lagi untuk URL-nya seperti ini. Biar teman-teman lihat, saya mundurin lagi untuk indentasinya seperti ini. Jadi ini dia, di tag list-nya saya punya event on click sekarang, di mana akan memanggil fungsi detail dan mengoper parameternya URL-nya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, harusnya saya udah punya event on click di setiap Pokemonnya. Nah, tapi hati-hati karena saya mengoper string di sini, ini saya kelewatan. Di parameter detailnya berarti kita harus mengoper string juga di sini. Saya harus ngasih kutip lagi di antara teksnya di sini, di dalam tanda kurungnya. Jadi nggak ada error nanti, kita bukan mau ngoper variabel, tapi kita mau ngopernya string URL-nya, ini dia. Bagus sekali, sudah sesuai yang kita mau. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, apa sih yang bisa kita lakuin di salah satu detailnya. Teman-teman bisa ngeklik lagi API detailnya. Nanti teman-teman akan melihat salah satunya aja Pokemon yang pertama Bulbasaur, ada banyak banget data yang bisa saya ambil. Saya udah milih-milih data yang cukup menarik buat kita seperti ngambil gambarnya. Saya nyarinya tadi seperti ini, saya nyari yang ada PNG-nya atau format JPG-nya, ternyata kita bisa ambil dari salah satu gambarnya ini. Sebelum terlalu jauh, saya balik dulu ke kapal kita.
kapal API kita. Saya udah punya metode onClick, berarti saya bisa nyiapin sekarang di dasar JavaScript-nya, di luar fetch-nya, saya akan memanggil fungsi detail, di mana fungsi detail ini parameternya adalah URL Pokemon tadi, atau URL API Pokemon-nya. Berarti saya akan melakukan hal yang sama, saya akan nge-fetch dari URL-nya, lalu pakai metode then, function, response. Saya nggak akan menguji lagi, teman-teman udah belajar cara mengujinya di atas. Response JSON, then, lalu functionnya kita bisa terima detailnya aja, langsung saya terima sebagai Pokemon datanya di sini. Kalau teman-teman mau melihat di sini untuk Pokemonnya, saya konsol ketika kita klik detail dari Weedle, detail dari Blastoise misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, semua key ini bisa teman-teman ambil. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya sudah memilih beberapa yang detail. Saya akan ambil dulu cara untuk insert datanya seperti ini. Saya akan insert di ID dari detailnya. Kita masukkan di ID detailnya. Untuk apa yang mau kita masukkan akan kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah judulnya. Saya akan ambil nama Pokemonnya. Oh ya, karena saya mau hati-hati di sini biar dia nggak numpuk, karena insert JSON HTML ini dia menumpuk datanya, berarti saya harus kosongin dulu setiap saya mau manggilnya. Jadi inner HTML-nya saya bikin kosong dulu biar dia nggak numpuk nanti. Jadi kayak nge-reload terus karena setiap detail saya mau mengganti bukan menumpuk data-datanya. Kita lanjutkan lagi. Untuk datanya yang saya mau ambil adalah nama Pokemonnya itu sendiri tentunya. Dia tersedia di pokemon.name. Dan data-data yang lain seperti mungkin, oh ya ini literal template harus seperti ini. Kita bisa ambil untuk tingginya. Oh, saya nggak perlu literal template-nya di sini, sorry. Pokemon.height. Tinggi. Lalu saya tambahkan juga beratnya, ada datanya dari weight-nya langsung. Nah, ini untuk yang standar-standar, untuk yang satu alur, gimana kalau dia tersimpan di dalam array misalnya. Kita lihat dulu. Misalnya yang tadi saya mau ngambil sprites, lalu gambarnya salah satunya misalnya tampak depannya di sini di frontnya, front defaultnya. Berarti saya harus ngambil objeknya agak deep sedikit. Saya akan pakai tick img di sini, source, lalu kita taruh di tanda petik $Pokemon. Dia ada di sprites, lalu front default namanya, seperti ini. Silahkan teman-teman tambahin alt tag-nya juga kalau mau dibikin beneran. Lalu lanjut lagi, saya cari yang agak aneh lagi. Selain yang deep seperti ini, mungkin kita cari yang array. Oh, ini move-nya cukup bagus. Move itu gerakan atau jurusnya. Saya kalau teman-teman mau ambil, berarti teman-teman bisa nge-loop dulu semua jurusnya karena cukup banyak di sini. Coba saya cari moves. Oh ya, ini dia untuk pembungkusnya. Ada banyak, teman-teman bisa ngeloop lagi, tapi kalau cuma mau ambil salah satunya, saya kasih contohnya. Di sini jurus. Saya bisa ambil dari moves-nya karena dia array. Berarti saya bisa ambil dari nomor 1, lalu dia kita ambil lagi dari key move, lalu name-nya di sini. Move dan name-nya. Nah, tentu teman-teman boleh nge-loop dulu di luar untuk kalau mau nge-list semua daftar moves-nya. Saya akan bikin simple aja seperti ini. Kalau nggak ada error, saya coba klik salah satunya, Squirtle. Gambarnya muncul, cute sekali di sini, jurus tinggi dan beratnya, Butterfree, Pidgeot, Rattata, dan seterusnya. Nah, ini dia untuk aplikasi Pokemon sederhana kita. Kita belajar cara mengkonsumsi API dengan fetch API dari JavaScript dan membuat aplikasi sederhana seperti ini. Nah, saya mau nantang teman-teman, silahkan baca-baca lagi tentang Poke API di sini, karena di sini ternyata sangat detail. Teman-teman lihat di sini bahkan salah satu jurusnya pun, kalau teman-teman klik di sini jurusnya, ternyata dia punya halaman detailnya lagi. Kita nanti berarti bisa bikin game sederhana kalau teman-teman bikin jurusnya misalnya impact-nya kena berapa, lalu dibandingin kalau musuh kita ngasih jurus juga
kombonya berapa, attack-nya berapa, kita bisa bikin game sederhana di sana. Nah itu dia, silahkan teman-teman ngulik-ngulik lagi tentang Pokemon API dan mainkan dengan Fetch API dari JavaScript. Dadah!